Bolu Komojo, makanan khas Melayu Riau asal Siak. Bolu Komojo merupakan makanan khas Melayu Riau yang berasal dari daerah Siak. Bolu Komojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Hal ini dikarenakan loyang yang digunakan untuk membuat bolu Komojo ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Proses pembuatan bolu Komojo. Bahan yang diperlukan: 200 gram margarin, 6 butir telur ayam, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 700 ml santan, 300 gram tepung terigu, setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok pasta pandan. Cara membuatnya: pertama, kocok telur, gula pasir, dan garam sampai larut selama 1 menit dengan kecepatan rendah. Tuang santan dan sambil dikocok perlahan. Kedua, masukkan tepung terigu dan vanili bubuk sambil diayak perlahan. Ketiga, tambahkan margarin leleh, pasta pandan, dan pewarna hijau tua sambil diaduk rata, saring adonan. Keempat, tuang adonan cetakan ke bingkai yang dialas kertas roti tanpa dioles dan sudah dipanaskan oven dengan api bawah suhu 160 derajat Celcius 80 menit sampai matang. Dan inilah bolu Komojo, memiliki tekstur yang padat dan enak seperti kue basah. Rasanya dominan manis dengan sedikit aroma dan rasa telur saat menyantapnya. Bolu ini dibuat tanpa bahan pengawet. Bolu Komojo ini sering disajikan pada hajatan, buka puasa, lebaran, atau perayaan hari besar lainnya. Mie sagu selat panjang. Mie sagu adalah makanan khas dari daerah Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Cara membuat mie sagu. Berikut ini beberapa bahan-bahan dan bumbu yang perlu disiapkan. Mie sagu tidak boleh direndam air panas ya, karena akan lembek dan tidak bisa diolah. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat mie sagu goreng. Yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu panaskan minyak, orak-arik telur, lalu sisihkan. Yang ketiga yaitu tumis bumbu halus sampai harum, lalu masukkan udang hingga berubah warna, kemudian masukkan toge dan bakso sapi. Selanjutnya yaitu masukkan bumbu-bumbu mie sagu serta telur yang telah diorak-arik tersebut, aduk hingga merata. Mie sagu siap disantap. Itulah cara pembuatan mie sagu goreng khas Melayu. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahwana Saputra, jurusan Matematika Angkatan 21, akan menjelaskan tentang permainan gasing. Sebuah permainan tradisional yang tetap menjadi primadona. Gasing, mainan tradisional lintas generasi. Bagi masyarakat Riau, gasing adalah permainan tradisional yang populer. Cara memainkannya sangat sederhana. Tali digulung pada gasing lalu dilemparkan. Permainan ini dimainkan lintas generasi, dikenal dari zaman ke zaman. Saking populernya, kompetisi gasing rutin diadakan di Riau, menjadi ajang bergengsi di Riau. Ada dua jenis cara permainan gasing yang populer. Yang pertama, permainan gasing uri. Pemenang ditentukan dari gasing yang paling lama berputar. Yang kedua adalah gasing pangkah. Pemenang ditentukan setelah gasing diadu. Gasing yang paling kuat ialah pemenangnya. Sebenarnya, permainan benda berputar ini tidak hanya ada di Riau. Permainan gasing dikenal di berbagai daerah di Indonesia.
Di Lampung disebut pukang. Di Kalimantan Timur disebut bagasing. Di Jawa Barat mereka sering menyebutnya panggal. Kemudian di Maluku biasa disebut apyong, dan masih banyak lagi sebutannya. Terlepas dari berbagai penyebutannya, permainan gasing mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Stata merupakan permainan anak-anak di waktu luang, biasanya pada petang hari di pekarangan rumah. Permainan ini dapat berkembang di Riau sejak tahun 1930-an, namun sekarang sudah jarang dimainkan. Permainan stata tidak memerlukan banyak perlengkapan dan tempat khusus. Permainan stata dapat dimainkan di mana saja asal berupa tanah lapang. Sedangkan alat yang diperlukan untuk bermain stata yaitu ucak, yang terbuat dari pecahan piring yang telah dihaluskan sisi tajamnya, atau dapat menggunakan batu pipi yang berbentuk bulat. Cara bermain stata adalah sebagai berikut. Pertama, semua pemain melakukan home pimpa. Yang menang mendapatkan giliran pertama. Pemain pertama melemparkan ucak dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika ucak melebihi kotak, maka pemain dinyatakan gugur. Pemain pertama dapat melompat dengan satu kaki, kemudian kembali lagi dengan mengambil ucak yang ada di kotak satu dengan posisi kaki satu masih diangkat. Setelah itu, pemain melemparkan ucak tersebut ke kotak 2. Jika keluar dari kotak 2, maka pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. Namun, jika berhasil, pemain bisa melanjutkan permainannya. Begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan ucak. Pergiliran dilakukan jika pemain melempar ucak melewati sasaran atau menapak dua kaki di satu kotak. Kemudian, jika semua kotak sudah dilewati oleh pemain, maka pemain tersebut bisa melemparkan ucak dengan membelakangi stataknya. Jika ucak jatuh pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu akan menjadi rumahnya. Pemain yang mendapatkan kotak boleh berhenti di kotak tersebut dengan dua kaki. Begitu seterusnya, sampai kotak-kotak menjadi milik para pemain. Jika semua telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan selesai. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada stata yang digambar. Manfaat atau nilai-nilai yang terkandung dalam permainan stata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan fisik menjadi kuat, karena dalam permainan stata diharuskan untuk melompat-lompat. Kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Yang ketiga, dapat menaati aturan-aturan permainan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, mengembangkan kecerdasan logika. Permainan stata melatih untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewati. Daerah Indragiri sejak dulu terkenal dengan sebutan daerah kelapa dan masyhur kemana-mana. Seperti lazimnya di daerah penghasil kelapa, banyak pekerja kopra yang mengeringkan kelapa itu menjadi kelapa jemur atau salai, yang nantinya akan dijadikan minyak goreng. Sebagai limbahnya adalah tempurung kelapa yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memainkan permainan ligu. Orang-orang menyebutnya main ligu. Di Mandah, Kateman, dan sekitarnya, daerah yang nyaris 100% hidup dari perkebunan kelapa rakyat, menyebut permainan ini dengan nama sengki. Permainan ligu atau sengki ini menggunakan bila atau stik sepanjang sedepa atau sekitar 40 cm dan lempengan tempurung kelapa yang dibentuk serupa hati sekitar 6x8 cm atau 8x10 cm. Seperti bermain golf, stik digunakan sebagai alat penepuk atau pemukul.
sedangkan bilah tempurung sengki dijadikan alat yang ditepuk atau dipukul. Stik bilah itu gunanya untuk mempelantingkan buah sengki. Mainnya dilakukan secara beregu. Satu regu boleh 2-6 orang. Ada pihak kawan, pihak lawan, dan juga saling berhadapan. Untuk membuat ligu atau sengki, kita perlu menyiapkan beberapa bahan sebagai berikut, yaitu tempurung kelapa, parang, amplas, dan juga bambu atau kayu. Pertama-tama, buatlah pola hati atau wajik pada tempurung kelapa. Setelah mendapatkan pola itu, lalu kita potong tempurung dengan menggunakan parang tadi. Setelah terpotong mengikuti pola, amplaslah tempurung itu. Juga kayu atau bambu tadi. Setelah diamplas, ligu siap untuk dimainkan. Permainan dimulai dengan memilih teman seregu. Untuk menentukan regu mana yang bermain lebih dulu, kedua ketua regu melambungkan kepingan ligunya. Yang telungkup akan kalah dan yang terlentang akan menang. Bagi kelompok yang kalah disebut menahan. Ligu yang kalah masing-masing ditancapkan ke tanah atau lapangan secara berbanjar dan sejajar. Jarak antara ligu dengan ligu yang lain seukuran dengan 1 langkah. Regu yang menang akan disebut dengan penaik. Saat permainan dimulai, penaik bersiap dengan stik bilah di tangan kirinya. Ligu atau sengki berada di tangan kanannya dan diletakkan ke tanah menghadap sengki lawan yang akan dipangkah. Sang penaik duduk setengah berjongkok, kaki kirinya berpihak ke tanah, sedangkan lutut kaki sebelah kanannya ditekuk ke tanah atau ujung lututnya mendekati tanah. Pangkal stik digenggam dengan tangan kiri, sedangkan ujung stik dijatuhkan di celah lekukan ligu yang berada di atas tanah. Setelah berada dalam posisi siap, tangan kanan dengan satu sentakan langsung menepuk atau menempar stik, sehingga buah sengki terbang melayang menuju arah ligu yang akan dipangkah. Pertama, bila terkena ligu lawan tidak tumbang, pangkah harus diulang. Kedua, dalam memukul, terserah mana saja yang kena dalam ligu yang berjajar, itu sudah dianggap sah. Ketiga, usaha yang naik mesti mengenai ligu lawannya. Keempat, bila penaik sudah sampai pada garis terakhir terlebih dulu dari lawan, maka mereka dinyatakan sebagai pemenang, dan yang kalah akan dikenai hukuman. Di dalam permainan ini terdapat nilai-nilai, di antaranya sikap semangat dan toleransi antar sesama, meningkatkan kelihayan seseorang dalam berpikir maupun kemampuan motoriknya,